orang-orang yang agamis, yang religius, mereka apakah mereka bisa mengalami depresi atau stres nggak, Mbak? Nah, ingat ya, kalau bicara stres itu kan adalah semua kita yang sedang membantu mereka yang depresi ataupun mereka yang berada dalam masalah kesehatan mental yang lain dengan tidak melabel kurang iman. Mbak pernah dengar nggak sih kata ruqyah? Ya. Apakah gangguan mental itu bisa hilang dengan cara diruqyah, Mbak? Nah, itu kembali lagi kan, karena kalau kemudian kita seorang yang beriman itu tidak pernah lepas dari depresi dan stres, bagaimana dengan Rasulullah SAW yang sangat sedih ketika istri pertamanya itu meninggal. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dengan psikolog yang fantastik ya di acara healing sebelum maghrib. Nah, oke teman-teman. Jadi kali ini kita mau bahas satu tema yang tentunya kutipan dari DM kalian semua. Entah itu di TikTok maupun Instagram tentunya ya. Di sini sudah ada Mbak Tia. Mbak, kali ini kita bakalan membahas tentang, lumayan agak berat sih menurut aku ya Mbak ya. Ini temanya menurut aku lumayan agak berat karena kita akan berbicara tentang iman, Mbak. Aduh, ya Allah. Nah, tema ini kita akan bahas tentang spiritual bypass ketika masalah mental disembunyikan di balik dalih kata kurang iman tuh Mbak. Nah, dalam psikologi kan ada istilah kata spiritual bypass tuh Mbak ya. Ketika ajaran atau praktik spiritual digunakan untuk menghindari emosi yang tidak nyaman ya tentunya, luka di masa lalu mungkin, kemudian atau masalah mental yang sebenarnya butuh diproses. Nah, pertanyaannya, apakah depresi tanda seseorang itu lemah iman, Mbak? Ya. Oke, aku jadi ikut prihatin loh kayak gini. Bayangkan seseorang gitu ya, dia dalam kondisi depresi ya kan, dengan simptom-simptom yang muncul, mulai dari menarik diri, dia udah rasanya badannya tuh udah lemes, nggak ada tenaga, kemudian untuk makan aja rasanya dia sudah tidak berminat gitu. Kan teman-teman di sana yang menjadi survivor sedang mencoba mengatasi depresi dalam dirinya, kemudian dapat label gitu kurang iman, ya kan? Padahal dia aja nggak mau bunuh diri itu karena dia tahu bahwa itu dosa. Itu kan sudah satu keyakinan atas keimanannya ya. Terus tiba-tiba dia dinyatakan kamu kurang iman nih, makanya kamu jadi depresi gitu. Nah, kondisi itu menurut saya adalah kondisi yang bisa merugikan buat mereka yang sedang dalam perjuangannya untuk mengatasi depresi. Kenapa? Dia jadi nggak mau terbuka loh, ya kan? Karena takut dapat label kurang iman itu gitu. Padahal depresi itu adalah masalah yang kompleks penyebabnya. Ada unsur biologisnya secara fisiologis tubuh. Kemudian ada unsur sosialnya juga ada unsur dinamika internalnya juga gitu loh, Puc. Sehingga nggak bisa sesimpel itu kita bilang, oh kamu depresi karena kurang iman gitu. Ya, bayangkan aja diyakini ya, secara biologis struktur neuron otak seseorang yang depresi dengan mereka yang dalam kondisi normal atau baik-baik aja, itu memang berbeda gitu. Makanya kenapa mereka atau kamu yang berada dalam kondisi depresi kan dianjurkan oleh psikiater atau dokter untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu secara medis ya, di bawah pengawasan dokter tentunya. Ketika dilihat-lihat lagi, oh ternyata memang ada kondisi penyebab, misalnya kondisi traumatis masa lalu. Berarti kan itu ada dinamika sosial, pengalaman hidup yang berperan kemudian menimbulkan masalahnya. Belum lagi pada saat itu bagaimana situasi keluarganya, relasi dengan temannya, relasi dengan orang-orang yang
ada di sekitarnya ya, itu juga berperan dalam memunculkan masalah depresi. Jadi kan nggak sesimpel itu aja, hanya karena kurang iman yang sifatnya internal dalam diri, ya. Nah, berarti kondisi yang kompleks secara ilmiah tadi, saya rasa harus dipahami sama semua kita yang sedang membantu mereka yang depresi ataupun mereka yang berada dalam masalah kesehatan mental yang lain, dengan tidak melabel kurang iman gitu, ya kan? Karena berpotensi membuat mereka tidak speak up, tidak mau terbuka, tidak mau mencari bantuan akibatnya, dan orang lain juga nggak dapat kesempatan untuk membantu mereka, ya kan? Apalagi kalau misalnya dia malah menyalahkan dirinya sendiri, self blamingnya ada gitu. Ya, aku nih penyebab semua ini gitu. Saya gagal nih menjadi umat yang beriman. Gitu misalnya, kan? Nah, itu akan menghambat proses proses healing, proses penyembuhan, kalau dikatakan penyembuhan, proses membuat dia lebih adaptif dengan masalahnya gitu. Jadi saya rasa sangat nggak tepat gitu kalau dikatakan dia itu kurang iman. Seperti itu sih. Oke, Mbak. Puji. Nah, berbicara tentang iman, yang kita tahu kan orang-orang agamis katanya ya yang memiliki iman yang katanya kuat, tapi kan itu tidak bisa kita nilai ya Mbak, meskipun orang-orang itu agamis ataupun religius gitu. Nah, pertanyaan aku, apakah tokoh agama selalu punya kapasitas untuk memahami trauma seseorang, Mbak? Kalau seorang, saya pikir bukan hanya seorang mereka yang mendapatkan gelar kiai atau ulama, pendeta, gitu ulama gitu. Siapapun bisa kok membantu ya, dalam konteks ini kan tujuannya untuk membantu kan, membantu mereka yang berada dalam masalah kesehatan mental kan. Hanya saja memang hanya saja mungkin dalam konteks alim ulama atau mereka yang berada dalam pimpinan-pimpinan agama, mereka itu adalah figur yang junjung tinggi gitu, sehingga bisa memberikan pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa gitu. Pengaruh ini yang sebenarnya bisa memberi manfaat buat mereka yang berada dalam masalah kesehatan mental untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat atau terapi-terapi yang tepat gitu. Jadi kalau kita bicara siapa yang mendeliver, siapa yang memberikan terapi, bisa aja salah satunya adalah alim ulama tadi, karena dia dikenal dengan kebijaksanaannya, dengan kesejukannya dalam memberikan ceramah-ceramahnya, sehingga memberikan pengaruh yang signifikan buat seseorang gitu. Tapi sekali lagi, karena masalah kesehatan mental itu adalah masalah yang kompleks gitu, maka banyak sebenarnya terapi yang dibutuhkan. Tadi kan terapi medis, barangkali untuk terapi medis yang bicara terkait obat-obatan, alim ulama bukan orang yang tepat. Tapi alim ulama yang memiliki pengetahuan, dia bisa membantu dengan memberikan saran untuk melakukan konsultasi pada dokter, psikiater, supaya mendapatkan dosis medis yang tepat gitu. Terus kemudian ketika si alim ulama tersebut mengetahui bahwa jamaahnya, orang individu yang ada di depannya ini membutuhkan terapi khusus dalam konteks psikologis misalnya, dia kan bisa memberikan suggestion saran kepada siapa si klien ini atau orang ini atau individu ini bisa mendapatkan bantuan gitu. Karena memang terapi-terapi dengan berbagai pendekatan itu dibutuhkan untuk membantu mereka bisa adaptif gitu. Oke, Mbak. Nah, Mbak pernah dengar nggak sih kata ruqyah? Ya, marak banget tuh Mbak. Betul, Ada yang ruqyah online tuh di ini ya, di salah satu platform gitu. Nah, apakah gangguan mental itu bisa hilang dengan cara diruqyah, Mbak? Nah, itu kembali lagi kan, ketawa tuh kayaknya. Butuh ruqyah kayaknya. Pernah mengalaminya kan kayak gitu. Kan teman-teman harus tahu ya bahwa kita pernah melihat juga ada pendekatan-pendekatan ruqyah yang kemudian diyakini oleh individu-individu ataupun keluarganya bisa membantu masalah kesehatan mental. Ya,
Tapi sekali lagi bahwa masalah kesehatan mental itu adalah masalah yang kompleks sifatnya, sehingga pendekatan dan penanganannya itu perlu dari berbagai sisi. Gitu. Mungkin ruqyah adalah pendekatan spiritual yang bisa memberikan buat mereka yang meyakini, memberikan kedamaian, kemudian membantu dia melakukan regulasi emosi jadi lebih tenang gitu kan. Nah, tapi kemudian akan melengkapi apabila juga kita lihat dari sisi medisnya barangkali ya. Dari sisi medis tentu berkonsultasilah dengan pihak yang tepat sehingga kita juga akan membantu si klien kita dengan tepat secara fisiologis atau biologis ya kan. Ditambah lagi bahwa kita mengetahui si individu ini membutuhkan dukungan sosial misalnya, sehingga pola interaksi antara orang tua dengan anak itu atau pola relasi si individu tadi dengan teman sekitarnya atau lingkungannya perlu dirubah, maka dia bisa mendapatkan bantuan dari psikolog misalnya atau konselor misalnya, sehingga makin melengkapi. Jadi kita menanganinya terintegrasi ke semuanya. Dengan begitu, harapannya klien individu yang memiliki masalah kesehatan mental bisa beradaptasi, bisa lebih nyaman dalam melakukan tugas-tugasnya, walaupun dia tetap bersama dengan masalahnya gitu. Iya. Bentar guys, iklan dulu. Nempel guys. Nempel bulu-bulunya. Ini kita copot ya. Oke. Lanjut ya Mbak. Apa tadi kita bahas tentang ruqyah ya Mbak. Nah, kemudian apa sih dampaknya jika seseorang terus merasa dia tuh imannya kurang gitu? Bahaya nggak sih untuk orang-orang yang merasa aduh karena dicap di labelin itu tadi katanya kurang iman dan lain sebagainya, itu apa namanya seseorang terus imannya gimana sih? Bahaya nggak ya gitu ya? Iya, bahaya nggak sih Mbak itu dampak dari melabeli seseorang kurang iman itu gitu. Seperti yang tadi saya bilang tuh Puji gitu. Kalau kita terus-terusan ya kan kamu aja misalnya, kamu terus dibilangin Puji, lu kurang iman gitu. Terus kemudian pandangan mata orang yang bilang kamu kurang iman itu menusuk kalbu gitu kan. Terus bukan cuma orang lain yang mendengar kemudian punya persepsi yang sama tentang Puji. Lalu dia bilang, oh ini Puji nggak nyangka ya Puji tuh kurang iman banget gitu. Ternyata di balik kerudungnya ternyata dia punya iman yang kurang gitu. Ya buktinya makanya dia bisa stres nih gitu kan. Berulang kali kita dengar hal tersebut itu bisa membuat keyakinan diri kita loh. Ya kan, oh iya ya berarti saya ini orang stres nih. Karena saya kurang iman nih gitu. Jadi kan terjadi menyalahkan diri sendiri gitu. Dan kemudian kita meyakini bahwa emang saya kurang iman ya gitu. Ya udahlah kalau gitu nggak ada artinya saya sholat selama ini. Ngapain juga ya? Udahlah saya buka puasa aja, orang nggak diterima kayak kurang iman gitu kan. Nah jadilah kemudian keyakinan itu menampilkan perilaku yang nggak tepat kayak gitu. Yang tadinya kita harusnya berpuasa jadi batal. Kalau saya kurang iman ini nggak bakal diterima nih gitu. Anak yang itu. Terus ya saya kurang iman nih. Ya, kita kemudian menyalahkan diri kita sendiri dan itu makin memperburuk masalah masalah terkait dengan mental itu. Karena dalam mindset pikiran kita itu jelek. Kita ini orang yang salah. Kita nggak pernah bener gitu. Akibatnya cara jalan pun yang biasanya tegak kemudian jadi nunduk. Gitu kan. Postur tubuh jadi mempengaruhi gitu. Nah ini yang menyebabkan kenapa hal yang sepele kata-kata kurang iman baik itu disampaikan dengan bercanda atau serius dan itu terus-terusan bisa berefek buruk pada kita. Dan menjadikan kita terhambat juga untuk perbaikan diri kita gitu. Iya, betul banget sih. Nah terus
dengan orang-orang yang religius nih Mbak, orang-orang yang agamis, yang religius, mereka apakah mereka bisa mengalami depresi atau stres nggak Mbak? Nah, ingat ya, kalau bicara stres itu kan adalah kondisi yang menuntut ataupun juga menekan kita biasanya dari luar diri kita agar kita seperti sesuatu. Stres tidak selalu negatif. Karena pasti dalam lini kehidupan kita mengalaminya itu. Nah, cuma kalau kita mampu menghadapinya, maka itu akan membuat diri kita jadi lebih baik, menjadikan diri kita lebih terdevelop gitu. Dan itu disebut dengan eustress, stres yang positif, membuat kita jadi lebih bermakna, baik dan bermanfaat. Tapi kalau kemudian sebaliknya, itu kan yang kita khawatirkan gitu. Jadi depresi pun juga potensial pada semua orang sebenarnya, punya potensinya gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya walaupun kita beriman sekalipun kemudian kita lepas dari depresi dan stres. Karena kalau kemudian kita seorang yang beriman itu tidak pernah lepas dari depresi dan stres, bagaimana dengan Rasulullah SAW yang sangat sedih ketika istri pertamanya itu meninggal, misalkan luar biasa itu sedihnya. Itu kan beliau berada dalam kondisi stres itu, tertekan gitu kan. Jadi contoh seorang baginda Rasul saja menunjukkan bahwa stres itu manusiawi sebenarnya, kan kayak gitu. Tekanan itu manusiawi yang selalu ada. Hanya memang dalam penelitian konteksnya adalah agama dan spiritualitas itu memang mereka ya yang memiliki dan kemudian menerjemahkannya dengan positif ya. Agama dan spiritualitas itu meningkatkan kemampuan coping stres seseorang gitu. Sehingga mereka tidak berlarut-larut atau bahkan mengambil tindakan yang ekstrim merugikan dirinya gitu. Jadi kalau misalnya kita menghayati agama kita, kemudian kita secara spiritual juga meyakini bahwa setiap cobaan ini pasti ada hikmahnya, ada sesuatu yang positif gitu. Persepsi kita kan positif tuh. Dan saya yakin itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa penelitian ini muncul, menghasilkan statement bahwa mereka yang menghayati dengan tepat agama dan sisi spiritualnya itu akan mampu melakukan coping stress dengan positif. Iya. Ini juga pernah terjadi sama salah satu guru puji sih Mbak ya. Salah satu guru puji, dia terbilang sholatnya rajin banget Mbak. Sholat rajin, ibadahnya pokoknya ibaratnya udah kental lah gitu. Tapi tetap dia pernah mengalami depresi itu tadi gitu sampai ke psikolog juga gitu. Artinya kan berarti depresi itu bukan diukur, bukan jadi iman itu bukan menjadi tolak ukur depresi ya Mbak. Konteks kesehatan mental. Iya betul gitu. Ya. Karena kompleks loh. Kesehatan mental kita tuh kompleks dan nggak bisa cuma diterjemahkan pada satu sisi aja. Ya, dan intervensinya juga perlu integral gitu. Sisi spiritual kita sentuh, tapi sisi medisnya juga, sisi sosial lingkungannya juga perlu seperti itu sehingga terlengkapilah. Ya, usaha untuk membantu orang lain tersebut. Oke Mbak. Nah kemudian. Masih ada? Masih Mbak, masih panjang. Ya? Gimana Les? Waduh masih panjang. 5 menit lagi kan? Nah, terus gimana sih Mbak cara merespon orang yang bilang kalau kita itu kurang iman loh gitu? Nah, gimana cara responnya tuh Mbak? Ya, ketika kita dalam posisi seseorang yang dituduh gitu ya kurang iman, maka yang pertama memang kita ingat bahwa ada faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi kita. Internal dulu ya, maka dalam persepsi logis kita pertanyakan gitu, kita kritisi. Emang begitu gitu. Emangnya saya kurang iman. Apa sih makna imannya itu sendiri gitu.
pertanyaan-pertanyaan kritis itu akan membuat kita juga lebih aware bahwa tidak mentah-mentah memakan lontaran statement orang pada kita. Ya, itu yang katanya cerdas tadi gitu, kritis tadi. Dan kemudian jangan pernah malu untuk bertanya lebih jauh, gitu. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita melakukan diskusi, bertanya pada konselor maupun psikolog sekalipun, sehingga dari situ kita mendapatkan bantuan dan arahan. Jadi judgement kita sendiri juga tidak salah, ya kan? Karena jangan kemudian gara-gara kita sudah tahu media massa, media digital dan sebagainya, kita jadi self-labeling, melabel diri kita sendiri, ya. Karena belum tentu itu tepat adanya. Akan sangat baik apabila konsultasi-konsultasi kita dilakukan, kita bergerak melakukannya, tidak hanya berpikir dan diam saja, walaupun di gadget itu ada di tangan kita, tapi manfaatkanlah gadget itu dipakai untuk berkomunikasi dengan mereka yang memang expert gitu, sehingga penjelasannya juga lebih tepat dan logis seperti itu, ya. Itu menghindari terbentuknya persepsi negatif dalam diri kita yang merupakan faktor internal juga yang bisa mempengaruhi masalah kesehatan mental. Ya, kalau faktor eksternal tadi, maka orang-orang yang tadi mengelontarkan statement-statement negatif buat kita, perlu kita pikirkan apakah dia tepat untuk menjadi orang yang dekat dengan kita atau hanya pada lingkaran luar gitu. Karena kita tahu bahwa kita ini bisa dipengaruhi juga oleh lingkungan, maka hak kita lah untuk memilih lingkungan dengan siapa kita berinteraksi agar diri kita makin lebih positif. Gitu. Pentingnya memilih teman ya. Betul. Penting memilih teman dan lingkungan. Dan lingkungan kita supaya kita juga makin baik dan sehat. Iya, betul banget. Terakhir deh Mbak. Oke, yakin terakhir nih. Terakhir ya. Nah, terakhir pertanyaan dari teman-teman semua. Apakah trauma bisa ditutup dengan aktivitas ibadah? Menutup gitu ya. Puji, trauma itu hadir dikarenakan terlebih dulu sebelumnya ada suatu kejadian yang kita alami di mana kejadian itu disertai dengan emosi yang negatif. Dan memori itu ada dalam jejak-jejak ingatan kita yang tidak mudah terhapuskan. Ya. Apakah kemudian ibadah bisa menutupinya? Ibadah adalah salah satu upaya kita untuk kita bisa lebih rilis dengan kondisi traumatik kita. Salah satu itu ya. Dan kalau misalnya itu belum bisa membuat kita lebih rilis atau kemudian membuat kita lebih adaptif gitu, keberfungsian dalam konteks sosial, maka bisa jadi kita perlu juga cara atau metode yang lain. Tapi dengan ibadah itu meyakinkan bahwa kita dicintai olehnya, oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada Zat yang Maha Kuasa yang melebihi kita, yang bisa menyayangi kita, selalu memberikan kita yang terbaik sesungguhnya. Itu adalah sisi positif yang menjadi keyakinan kita gitu, dan bisa membantu kita untuk lebih positif juga menghadapi masalah mental kita gitu, tanpa kemudian menjadikan itu satu-satunya aja gitu. Jangan kemudian itu hanya dijadikan satu alternatif saja. Ya, tetap terbuka dengan opsi-opsi treatment lain ya yang bisa melengkapi hal positif yang kita dapatkan dari ibadah kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sebetulnya masih banyak Mbak pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, dari teman-teman online kita gitu. Cuma ya karena sutradara kita sudah sudah bilang cut, jadi mau buka puasa soalnya. Iya ya, mau buka puasa sebentar lagi. Masih terang loh. Oke, sambil menunggu buka ya teman-teman, jangan lupa saksikan terus program Healing Sebelum Maghrib. Di YouTube ya Les ya. Di YouTube TRB Foundation, Tia Rahmania. Oke. Mungkin ada closing statement Mbak dari Mbak? Udah ya, cukup ya. Puji, coba dari Puji. Nggak usah saya mah. Oke, jadi mungkin
kita cukupkan aja untuk episode kita kali ini. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Yeay.